Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imamatul Iza, NIM 21206033 akan menjelaskan UAS Edupreneurship, yakni perencanaan kewirausahaan dengan nama kursus Merajut Indah. Latar belakang dari kursus Merajut Indah ini yakni pada saat ini marak wirausaha muda di berbagai sektor. Hal ini membangkitkan generasi muda untuk membangun negara yang lebih maju melalui pengembangan ide dari kewirausahaan mereka. Tak terkecuali kewirausahaan di bidang pendidikan. Salah satunya kewirausahaan pendidikan produk jasa yang sangat diminati karena perspektif kesuksesan serta pemanfaatan kompetensi yang dimiliki seseorang di bidang jasa tersebut mampu disalurkan kepada semua orang. Kursus Merajut merupakan salah satu ide pengembangan usaha yang menarik untuk dicoba, karena dengan merajut kita dapat menciptakan berbagai karya yang menarik dengan hasil yang bagus. Oleh karena itu, dengan adanya peluang yang menjanjikan ini, maka saya berencana untuk merancang usaha kursus Merajut Indah, yang tentunya saya melakukan diferensiasi dalam bidang usaha ini agar semua orang yang memiliki kreativitas dalam merajut dapat menyalurkannya lewat kursus ini. Visi dari kursus Merajut Indah ini yakni meningkatkan kreativitas dalam merajut untuk menghasilkan beberapa karya indah dengan rajutan yang rapi. Misi yang pertama, mengenalkan rajut sebagai aktivitas yang dapat dilakukan sebagai suatu bisnis. 2. Menyalurkan kreativitas dan inovasi seni generasi muda lewat rajut. 3. Selalu membuat kesan dan pelayanan yang baik kepada setiap orang dari muda maupun tua tanpa memandang status dan diskriminasi pada kelompok tertentu. 4. Selalu melakukan inovasi dan evaluasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tujuannya yang pertama, melakukan inovasi baru pada setiap olahan rajut yang dilakukan. 2. Dapat membantu mengembangkan kreativitas pada individu yang memiliki kemampuan dalam merajut. 3. Dapat menghasilkan karya-karya indah melalui merajut. 4. Menciptakan lapangan pekerjaan baru. Konsep usaha dari kursus Merajut Indah ini yakni berbeda dengan kursus pada umumnya, sebab dalam kegiatan kursus nantinya orang-orang yang tertarik untuk kursus akan dilatih dari awal mengenai konsep merajut dengan baik dan rapi. Kemudian pada pertemuan-pertemuan selanjutnya mereka akan dilatih untuk membuat desain dan pola rajut secara manual maupun digital. Tujuan akhirnya yakni para pelajar kursus mampu menghasilkan rajutan yang indah dan rapi dan juga dapat diterapkan lewat produk-produk yang bernilai jual. Konsep dari kursus Merajut Indah juga akan melatih berjualan lewat digital atau online, dari perencanaan hingga marketing, sehingga orang-orang yang kursus nantinya dapat membuka usahanya sendiri. Aspek pemasaran menggunakan strategi STP. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, ras, pendidikan, dan juga pekerjaan. Yang kedua, ada targeting. Target pemasaran setelah mengetahui segmentasi demografi adalah pelajar yang ingin mengembangkan kemampuan dalam seni merajut tanpa ada batasan usia, jenis kelamin, dan strata kelas ekonomi. Selain itu, aspek geografis dan psikologis juga mampu menjadikan kursus Merajut Indah memiliki ciri dan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kursus yang lain. Jangkauan target pemasaran dapat meluas di berbagai daerah Indonesia, bahkan mampu menarik mancanegara tergantung strategi pemasaran yang digunakan. Yang ketiga, positioning, yakni menentukan produk jasa juga tidak sembarangan begitu saja. Tentunya memposisikan berdasarkan segmentasi dan target pemasaran. Keunggulan dari kursus Merajut Indah ini dapat dipelajari seluruh lapisan masyarakat, baik pelajar SD hingga orang dewasa. Kursus Merajut Indah juga memilih hari libur sebagai pertimbangan hari untuk mengisi waktu luang dan kegiatan yang mampu merefresh sejenak dari kegiatan sehari-hari. Selanjutnya yakni aspek pemasaran. Yang pertama ada promosi. Promosi yang akan dilakukan dengan menyebarkan brosur tempat-tempat ramai dan menyebarkannya di sosial media seperti blogger, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Pada bulan-bulan pertama juga akan memberikan diskon maupun potongan harga kepada para calon pelajar kursus yang tertarik dengan kegiatan dan program kursus yang ada di kursus Merajut Indah ini. Yang kedua, yakni pengembangan pasar. Setelah berhasil pada usaha pertama ini, selanjutnya saya akan mencoba untuk membuka cabang kursus Merajut Indah.
baik di dalam kota maupun luar kota, agar nantinya para pelajar kursus dari daerah lain dapat mengasah kemampuan dan pengetahuan mereka tentang seni merajut. 3. Pengembangan produk jasa. Pengembangan produk jasa kursus merajut ke depan ini hanya dikembangkan dengan cara promosi dan mengadakan meeting bersama para pelajar kursus guna mendengarkan pendapat mereka tentang kritik dan saran. Sehingga dari masukan tersebut, jasa kursus merajut indah dapat berkembang dan berorientasi ke depan dengan inovasi-inovasi baru. 4. Langkah promosi. Pada pemulaan usaha, saya akan mencoba memberikan potongan harga pada pelajar kursus pemula dan terus melakukan promosi-promosi yang menarik di sosial media, sehingga jangkauan masyarakat yang mengenal kursus merajut indah meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya yakni aspek keuangan. Yang pertama ada investasi. Jadi dari beberapa komponen yakni ada benang rajut, hook atau hakban, jarum kniting, jarum tapestri, gunting, korek api, penanda tusukan dan juga pernak-pernik. Dari jumlah keseluruhan dan juga satuan harga per unit itu mendapatkan total biaya sebesar 695.000. Yang kedua yakni ada biaya operasional. Dari beberapa komponen yang ada didapatkan total keseluruhan mulai dari listrik, air, gas, komunikasi dan informasi promosi, tenaga kerja, pemeliharaan alat mendapatkan total sebesar Rp17.040.000. Selanjutnya yakni analisis SWOT. Yang pertama ada kelebihan. Kursus merajut indah memiliki keunggulan dari penguatan visi dan misi yang jelas, sehingga menjadi salah satu faktor penguat usaha produk jasa ini tidak mudah goyah dengan pesaing. Selain itu, dari aspek STP juga dapat dijangkau oleh seluruh golongan masyarakat dari pelajar sekolah dasar hingga lansia. Kekurangannya, alat dan bahan baku yang mudah rusak dan hilang. Tingkat pengetahuan dan kemampuan setiap manusia berbeda-beda. Terlebih, dalam merajut tidak banyak masyarakat yang bisa telaten dan sabar. Selanjutnya ada peluang. Melihat dari persaingan kursus merajut, masih banyak yang belum dapat membuka kursus tersebut. Hal ini dapat dijadikan peluang untuk lebih mengembangkan kursus merajut indah ini dengan banyaknya karya-karya indah dari hasil rajutan. Selanjutnya yakni ada ancaman. Para pelajar kursus bisa menjadi ancaman apabila mereka yang sudah lulus juga membuka tempat kursus yang baru. Namun, hal ini juga dapat disikapi dengan positif karena persaingan juga dapat meningkatkan kemampuan pemilik kursus untuk terus giat berlatih dan melakukan inovasi-inovasi baru. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.